Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian, calon siswa dan siswi MTS Mambaul Ulum tahun pelajaran 2020-2021 yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Meskipun saat ini kita masih dalam suasana keprihatinan, suasana di mana kita banyak yang merasa cemas, khawatir dengan adanya wabah virus COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan Corona 19. Mudah-mudahan dalam situasi yang seperti ini tidak menjadi suatu hambatan bagi tekad kalian dalam menuntut ilmu. Saya yakin kalian semua sudah merasa jenuh, sudah merasa bosan, sudah lama tinggal di rumah. Tentunya kalian sudah merasa kangen, ingin segera menikmati kebebasan, menikmati untuk aktivitas kembali ke sekolah. Tapi bagaimanapun kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, termasuk kegiatan pada pagi hari ini, di mana kita mengawali tahun pelajaran baru, kita laksanakan yaitu melalui suatu kegiatan yang disebut daring atau dalam jaringan. Melalui kegiatan ini mudah-mudahan meskipun kita tidak bertemu bertatap muka, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi apa yang dapat kita serap dan kita peroleh dari kegiatan ini. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, hari ini memasuki hari kedua dari kegiatan matsamah atau masa ta'aruf siswa madrasah. Kali ini kajian yang akan kita bahas adalah masalah kurikulum. Sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kita nanti bahasannya adalah yang bersifat sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Kita awali yaitu mengenai pengertian terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Kalau kita ditanya mengenai kurikulum, tentu yang terbersit, yang tersirat di dalam pikiran kita adalah mata pelajaran. Mata pelajaran yang kita jalani dalam suatu kegiatan pendidikan. Saya kira itu tidak ada salahnya. Tetapi kurikulum itu memiliki kandungan makna yang sangat luas, yang sangat kompleks, menyangkut berbagai hal. Mengenai pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan formal, bahwa kurikulum ini memang memegang peran penting demi tercapainya suatu kesuksesan belajar dalam pendidikan. Oleh karenanya, seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum ini juga sering mengalami suatu perubahan-perubahan. Lalu apa sih sebenarnya kurikulum itu? Kemudian fungsi dan juga tujuannya apa dari kurikulum itu sendiri? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama dalam kegiatan pagi hari ini mengenai pengertian kurikulum, bahwa kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para guru pengajar demi tercapainya tujuan akhir dari suatu pembelajaran. Secara sederhana, dapat kita pahami bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari dan ditempuh oleh seorang peserta didik atau oleh seorang murid demi mendapatkan suatu ijazah sebagai penghargaan pada akhir kegiatan pendidikannya di suatu lembaga pendidikan.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum memiliki makna seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu bagaimana kurikulum di MTS Mambanulu? Nah, mengenai kurikulum di MTS Mambanulu, mengacu pada pengertian tersebut secara sederhana dapat kita artikan yaitu sebagai seperangkat rencana, tujuan, isi, dan materi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran selama menempuh pendidikan di lembaga pendidikan MTS Mambanulu. Mengenai kurikulum yang dilaksanakan di MTS Mambanulu ini, dalam kegiatan belajar mengajar atau yang disingkat dengan KBM, di MTS Mambanulu ini menggunakan atau berpedoman pada kurikulum 2013 atau disingkat Kurtilas. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum saat ini merupakan kurikulum tetap. Jadi kurikulum K13 ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 yang telah berlaku atau dilaksanakan selama kurang lebih 6 tahun yang lalu. Kurikulum 2013 dan KTSP memang mempunyai perbedaan. Dalam KTSP, mata pelajaran yang dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan dalam kurikulum 2013, mata pelajaran yang dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti pada tiap-tiap kelas. Adapun kelebihan dari kurikulum 2013 ini adalah di mana di sana ada kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal. Jadi lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan ini akan dapat lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didik. Jadi peserta didik ini akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah, ataupun di tingkat nasional. Nah, selanjutnya mengenai fungsi daripada kurikulum. Sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi, beberapa kegunaan. Di antara fungsi kurikulum yang dijalankan di lembaga pendidikan itu diantaranya adalah kurikulum memiliki fungsi penyesuaian. Jadi kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Jadi kurikulum ini yang dilaksanakan ini bisa memberikan bekal kepada anak didik yang kemudian di mana mereka nanti bisa mengikuti alur kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua, fungsi integrasi.
bahwa kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bahwa kurikulum memiliki fungsi diferensiasi. Artinya bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik atau kepada setiap siswa, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing. Mereka memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, disinilah kurikulum harus bisa menyelaraskan di antara mereka yang memiliki perbedaan-perbedaan itu dalam suatu agenda kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, fungsi persiapan, bahwa kurikulum adalah merupakan sebagai sarana, sebagai alat pendidikan. Maka kurikulum memiliki fungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Setiap peserta didik ini dapat dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikan. Artinya bahwa kurikulum itu harus dapat mempersiapkan siswa-siswinya, harus bisa memberi bekal bagaimana supaya para siswa-siswi nanti setelah menjalani suatu pendidikan dan tidak bisa melanjutkan itu dengan hasil daripada mereka belajar memiliki suatu keterampilan hidup yang dapat menjadi bekal kehidupan dalam menjalani hidup bermasyarakat nanti. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, mengenai hal selanjutnya adalah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yang dilaksanakan di MTS Mambalulu ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, tujuan kurikulum di MTS Mambalulu ini kita sesuaikan dan apa yang menjadi tujuan dari visi dan misi daripada Madrasah Tsanawiyah Mambalulu itu sendiri. Adapun visi dan misi yang ingin dicapai dalam kegiatan pendidikan di MTS Mambalulu ini, bahwa MTS Mambalulu ingin mewujudkan suatu harapan dan respon dalam visi sebagai berikut. MTS Mambalulu memiliki misi maju dalam prestasi, unggul dalam budi pekerti. Adapun misi yang diemban oleh Lembaga Pendidikan MTS Mambalulu ini adalah yang pertama, yaitu bahwa MTS Mambalulu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara partisipatif, profesional, dan akuntabel. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara efektif dan terarah. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan serta peserta didik yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai intak dan iptek dalam masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembiasaan ajaran Islam ala ahlus sunnah wal jamaah secara utuh. Yang kelima, membiasakan kepribadian luhur dan berakhlak mulia terhadap orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan kurikulum di MTS Mambalulu adalah mewujudkan terciptanya generasi masa depan
yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, menjadi warga negara demokratis dan memiliki optimisme dalam mencapai masa depan. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, untuk mencapai itu semuanya tentunya dalam kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, termasuk di MTS Mahambelun ini, tentu harus punya acuan-acuan, tentu harus mengikuti suatu pedoman dalam materi-materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Oleh karenanya, kurikulum di MTS Mahambelun ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini menggunakan struktur kurikulum 2013 atau K13 dan muatan isi kurikulum yang mengacu pada KMA atau nomor 183 dan 184 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari KMA nomor 165 tahun 2014 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Adapun sesuai dengan aturan KMA tersebut, mata pelajaran yang harus diajarkan di lembaga pendidikan setingkat pendidikan pertama atau di MTS Mahambelun ini, materi-materi ajar yang akan disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok A, yang terdiri dari 1 pendidikan agama. Pendidikan agama ini terdiri atas A. Al-Quran Hadis, kemudian yang B. Akidah Akhlak, C. Fikih, dan D. Sejarah Kebudayaan Islam atau SK. Yang kedua, Pendidikan Keluarga Negaraan atau PKN. Yang ketiga, Bahasa Indonesia. Yang keempat, Bahasa Arab. Yang kelima, Matematika. Yang keenam, Ilmu Pengetahuan Alam. Yang ketujuh, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Dan yang kedelapan adalah Bahasa Inggris. Dan untuk kelompok B adalah terdiri dari pelajaran seni budaya. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, prakarya. Yang keempat, ke-NU-an. Yang kelima, bahasa Jawa. Yang keenam, keterampilan agama atau KTA. Dan masih ditambah lagi yaitu untuk membekali keterampilan diri daripada para siswa, maka sekolah menambahkan materi-materi untuk keterampilan, diantaranya adalah 1. Kokurikuler bimbingan komputer. Yang kedua yaitu bimbingan konseling atau BK. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Di antara ekstrakurikuler ini dibagi 2 bagian, ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, dan yang kedua ekstrakurikuler pilihan. Jadi sesuai dengan kemampuan atau kemauan anak bisa memilih di antara ekstra yang disediakan, diantaranya adalah atletik, kemudian yang kedua bola voli, yang ketiga seni bela diri atau pencak silat, dalam hal ini mengikuti versi pencak silat pagar Nusa. Kemudian yang keempat adalah palang merah remaja atau PMR. Yang kelima, musabaqah tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran. Yang keenam, karya ilmiah
remaja atau KIR. Yang ketujuh adalah olahraga tenis meja. Yang kedelapan bulu tangkis, dan yang kesembilan adalah futsal. Kemudian mengenai alokasi waktu jam pembelajaran, bahwa setiap hitungan 1 jam tatap muka dalam KBM terdiri, yaitu alokasi waktunya adalah 40 menit jam tatap muka, setiap jam tatap muka. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, yang selanjutnya akan kami perkenalkan mengenai struktur lembaga pendidikan MTS Mambalul Ulum, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Mambalul Ulum. Bahwa MTS Mambalul Ulum ini merupakan suatu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Manbaul Ulum yang diketuai oleh panjenenganipun Kiai Haji Abdul Halim. Kemudian dalam melaksanakan tugas kependidikan ini, lembaga ini dipimpin oleh Kepala Madrasah, beliau Bapak Haji Nur Fuadi SAG MPDI. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah dibantu oleh yaitu 4 orang yang diberi tugas tambahan sebagai waka urusan, yaitu waka urusan kurikulum yang saat ini masih dalam proses pengangkatan, jadi belum ditunjuk siapa nanti, sehingga kami mohon maaf kami belum bisa menyampaikan. Kemudian wakil kepala urusan kesiswaan juga masih dalam proses pengangkatan. Kemudian yang ketiga, wakil kepala urusan humas hubungan masyarakat, ini juga masih dalam proses pengangkatan. Kemudian yang keempat, wakil kepala urusan sarpras atau sarana prasarana juga masih dalam proses pengangkatan. Dan juga ada lagi guru bimbingan konseling atau BK, yaitu beliau Bapak Rifai Sarjana Hukum Islam. Di samping dibantu oleh para waka urusan tersebut untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan pendampingan anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, yaitu tiap-tiap kelas yaitu akan diberikan tugas tambahan kepada guru pengajar sebagai wali kelas. Dalam hal ini akan saya sampaikan yaitu hanya khusus untuk wali kelas 7 saja. Nanti kalian bisa melihat masing-masing kalian di kelompok kelas berapa dan walinya siapa. Akan saya sampaikan bahwa kelas 7A ini wali kelasnya adalah Bapak Ahmad Basori, Sarjana Pendidikan. Kemudian kelas 7B Ibu Fikiatul Hilda, Sarjana Pendidikan. Kelas 7C yaitu Bapak Isam Ali, Sarjana Agama. Ini adalah priayi dari Kudus. Yang terakhir kelas 7D yaitu Bapak Saiful An, Sarjana Teologi Islam. Demikianlah untuk beberapa wali kelas nanti yang akan mendampingi kalian semua dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Nanti kalian ingat-ingat, kalian catat. Nah, nanti akan ada tugas di akhir pertemuan ini. Kalian nanti harus bisa mengetahui siapa wali kalian. Nah, adapun dalam melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar sesuai dengan mapelnya masing-masing, ini akan kami sampaikan tentang tenaga pendidik
di kelas 7, khusus tenaga pendidik di kelas 7. Kalian perhatikan baik-baik, nanti kalian catat, kalian buat jadwal ya, kalian buat jadwal untuk kelas 7 mata pelajaran bahasa Arab ini akan diampu oleh Bapak Rifai Sarjana Hukum Islam SAI. Kemudian SKI kodenya D akan diampu oleh Bapak Haji Nur Salim. Yang selanjutnya adalah IPS kodenya H diampu oleh Bapak Nurjaini Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan. Kemudian komputer kodenya H1 juga diajar oleh Bapak Nurjaini. Selanjutnya yaitu IPS kodenya I diajar oleh Ibu Atika Rahma Putri Sarjana Pendidikan. Yang selanjutnya adalah BTA Baca Tulis Al-Quran. Ini gurunya adalah, pengajarnya adalah Bapak M. Sapik Sarjana Agama. Kemudian Akidah Akhlak kodenya K. Pengajarnya adalah Bapak Dr. Andes Hambali. Selanjutnya Pendidikan Jasmani dan Kesehatan kodenya L. Pengampunya adalah Bapak Siswoyo Sarjana Pendidikan. Kemudian Quran Hadis kodenya M. Pengajarnya adalah Bapak Dr. Andes Muaksin. Selanjutnya Seni Budaya kodenya P. Pengajarnya adalah Bu Siti Nur Anisah Sarjana Agama. Kemudian Mapel Fikih kodenya G. Pengajarnya adalah Bapak Isam Ali. Matematika kodenya R. Pengajarnya Bapak Ahmad Basyori Sarjana Pendidikan. Kemudian KN1 kodenya T1. Pengampunya adalah Ibu Dr. Anda Uliatin Nasiroh. Kemudian bahasa Inggris kodenya U. Pengajarnya adalah Bapak Mu'alif Agus Mawardi Sarjana Pendidikan. Kemudian bahasa Indonesia kodenya V. Pengajarnya adalah Bapak Dr. Andes Said Kundri. Kemudian Mapel Bahasa Arab, Bahasa Jawa, Mapel Bahasa Jawa kodenya W. Pengajarnya adalah Ibu Husana Sarjana Pendidikan. Kemudian Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kodenya Y. Pengajarnya adalah Ibu Fikiatul Khilda Sarjana Pendidikan. Kemudian Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN kodenya Z. Pengampunya atau pengajarnya adalah Bapak Syaiful Sarjana Teologi Islam. Yang selanjutnya Keterampilan Agama kodenya AA. Pengajarnya Bapak Ahmad Salim. Dan yang terakhir Prakarya kodenya AC. Pengajarnya adalah Bapak Dedi Hamdani Sarjana Pendidikan. Yang selanjutnya akan kami sampaikan yaitu mengenai gambaran jadwal pelajaran. Ini akan saya tampilkan. Silakan kalian kalian perhatikan. Kemudian kalian catat sesuai kelasnya masing-masing. Ini sudah dari Sabtu kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Ini kalian catat, nanti akan menjadi tugas kalian yang nanti akan dikumpulkan besok setelah kalian masuk sekolah secara aktif.
Baik anak-anak, untuk selanjutnya akan kami sampaikan yaitu mengenai profil para guru pengajar di MTS Mambalulu ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 secara keseluruhan, ya, yaitu kita kembali bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Mambalulu ini dipimpin oleh Romo Kiai Haji Abdul Khalim. Adapun untuk pelaksana kegiatan belajar mengajar di madrasah ini akan kami sampaikan mengenai profil atau para guru-guru yang berkiprah di sana. Yang pertama yaitu Bapak Haji Nur Fuadi, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam atau SAG MPDI. Beliau ini statusnya sebagai pegawai negeri dan tugas di madrasah ini sebagai kepala madrasah. Adapun alamatnya adalah, alamat rumahnya adalah di Kecamatan Melan, di Kecamatan Melan. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Haji Nur Hamid SAG, ini guru bahasa Arab, tetapi karena beliaunya ini saat ini sedang menjalani tugas sebagai anggota Dewan atau DPRD, maka kemudian untuk pelaksanaan tugasnya dilimpahkan, diwakili oleh Bapak Rifai SHI. Itu beliaunya Bapak Rifai SHI ini juga merangkap sebagai guru BK. Alamatnya ini orang berdomisili di Mambah. Statusnya adalah sebagai guru in passing. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak M. Zaudi SAG, saya sendiri yang tahun kemarin ini sebagai kurikulum, waka kurikulum, tapi untuk tahun ini karena belum ada pengangkatan, jadi ini waka-waka itu masih kosong. Status saya saat ini adalah sebagai guru, yaitu untuk mapel fikih di kelas 8 dan kelas 9. Adapun status saya adalah guru swasta, guru in passing, alamat Desa Jambu, Kecamatan Longgo. Yang selanjutnya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Salim. Ini statusnya sebagai guru in passing, mengajar SKI kelas 7 dan kelas 8, alamat Desa Mambak. Dan selanjutnya tadi Bapak Rifai sudah, kemudian Bapak Ayajid Ma'rufi SAG MPD. Ini guru mata pelajaran bahasa Arab di kelas 9, statusnya sebagai pegawai negeri, di samping mengajar di MTS, beliaunya ini juga dikasih tugas untuk menjadi kepala Madrasah Aliyah Manbaul Ulum. Alamat Swawal Timur. Kemudian yang selanjutnya Bapak Dr. Andes Solikin, Sarjana Pendidikan. Dr. Andes Solikin, Sarjana Pendidikan. Mata pelajaran yang diampu adalah Akidah Akhlak dan Bahasa Indonesia di kelas 8. Yang selanjutnya yaitu Bapak Nur Jaini, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan. Mapel yang diampu adalah IPS di kelas 7 dan kelas 8. Kemudian ilmu komputer di kelas 7. Kemudian Ibu Atika Rahma Putri, Sarjana Pendidikan. Ini mengampu mata pelajaran IPS di kelas 7 dan IPS di kelas 9. Yang selanjutnya Bapak M. Safik SAG. Mapel yang diampu yaitu Quran Hadis, kemudian BTA. Ini statusnya adalah guru in passing, alamat domisilinya adalah Jambu, Kecamatan Blonggo. Yang selanjutnya yaitu Bapak Dr. Andes Kambali,
Mapel yang diampu adalah akidah akhlak untuk kelas 7 dan KN1 untuk kelas 9. Statusnya guru in passing. Alamatnya adalah Bandengan. Kemudian Bapak Siswoyo. Mapel yang diampu adalah pendidikan jasmani dan kesehatan atau olahraga mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Statusnya adalah guru sertifikasi, alamat Bandengan. Yang selanjutnya, Bapak Dr. Andes Muhsin. Mata pelajaran yang diampu adalah Quran Hadis untuk kelas 7 dan 8, BTA di kelas 8 dan 9. Alamatnya adalah yaitu Menganti, ya, alamatnya Menganti. Yang selanjutnya Bapak Ahmad mengampu mata pelajaran PKN kelas 9. Statusnya sebagai guru in passing, alamatnya Kerso, Kecamatan Taunan. Yang selanjutnya Ibu Heni Ismawati, sarjana pendidikan. Mapel yang diampu adalah IPA untuk kelas 8 dan kelas 9. Ini juga sebagai wali kelas 9 dan kepala laborat. Statusnya sebagai guru sertifikasi, alamatnya Sinanggul. Yang selanjutnya Ibu Siti Nur Anisah, sarjana agama. Mapel yang diampu seni budaya prakarya, seni budaya untuk kelas 7 sampai kelas 9, prakarya untuk kelas 8. Juga sebagai wali kelas 8A, statusnya sebagai guru in passing, alamatnya Mambak. Yang selanjutnya adalah Bapak Isam Ali. Mapel yang diampu mata pelajaran fikih untuk kelas 7 dan 8, KN1 untuk kelas 8. Statusnya guru in passing, alamatnya Gebok Kudus. Yang selanjutnya Bapak Ahmad Bukhari, sarjana pendidikan. Mapel yang diampu matematika untuk kelas 7 dan kelas 9. Statusnya sebagai guru tetap yayasan, alamatnya Swawal atau Swawal Barat. Yang selanjutnya Ibu Dr. Anda Ulyatin Nasirah. Mapel yang diampu akidah akhlak untuk kelas 9, KN1 untuk kelas 7, statusnya sebagai guru in passing dan juga guru di Madrasah Aliyah, alamatnya Bandengan. Dan juga keterampilan agama untuk kelas 9. Yang selanjutnya adalah Bapak Mu'alib Agus Mawardi, sarjana pendidikan. Mapel yang diampu yaitu bahasa Inggris untuk kelas 7 dan kelas 9. Juga tugas tambahnya sebagai wali kelas 9B, status sebagai guru negeri, alamatnya Budu. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Said Kundri. Mapel yang diampu bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9. Status sebagai guru in passing, alamat yaitu Tengguli, Bangsri. Yang selanjutnya Ibu Husanah, sarjana pendidikan. Mapel yang diampu bahasa Jawa mulai kelas 7 sampai kelas 9. Juga tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai guru sertifikasi, alamat Mambak. Yang berikutnya adalah Ibu Tri Arianti, sarjana pendidikan. Mapel yang diampu adalah matematika untuk kelas 8 dan kelas 9. Juga tugas tambahnya sebagai wali kelas, status guru sertifikasi, alamat Mulyo Harjo. Yang selanjutnya Ibu Fikiatul Khilda, sarjana pendidikan. Mapel yang diampu ilmu pendidikan alam, IPA, kelas 7, juga wali kelas 7B.
status sebagai guru tetap, guru Satmingkal, alamat Bang Sri. Yang selanjutnya Bapak Saiful An, sarjana teologi Islam. Mapel yang diampu PKN untuk kelas 7 dan kelas 8. Statusnya sebagai guru yayasan, juga wali kelas 7D, alamat Desa Mambak. Yang selanjutnya Bapak Ahmad, sarjana pendidik, Bapak Ahmad Salim, Bapak Ahmad Salim. Mapel yang diampu yaitu keterampilan agama untuk kelas 7 dan kelas 8, alamat Mambak. Yang selanjutnya Ibu Hidayah Nurul Afifah, sarjana pendidikan. Mapel yang diampu bahasa Inggris untuk kelas 8. Di samping itu juga sebagai guru pengajar di SMA Negeri Melongo, juga sebagai wali kelas 8C, alamat Swawal. Yang berikutnya adalah Bapak Dedi Hamdani SPD. Mapel yang diampu adalah prakarya untuk kelas 7 dan kelas 9. Statusnya sebagai guru tetap di Aliyah MA, di MA Mambaul Ulum. Alamat yaitu Jepara Kota. Yang berikutnya adalah Bapak M. Fatkur Rahman. M. Fatkur Rahman ini statusnya sebagai kepala tata usaha, kemudian diperbantukan untuk mengajar di keterampilan komputer bagi kelas 9. Ini statusnya juga sebagai mahasiswa Unisnu, alamat Bandengan. Adapun kepala bendara madrasah adalah Ibu Lia Fitri Handayani, sarjana ekonomi Islam, alamat Sekuro. Itulah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga pendidikan Sanawiyah Mambaul Ulum. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, di akhir perjumpaan ini sebelum kami akhiri, tentunya sesuai dengan yang diagendakan oleh panitia Matsama, yaitu ada tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah setelah pertemuan ini, yang mana tugas itu nanti harus kalian kerjakan dan dikumpulkan besok setelah kegiatan belajar mengajar sudah dinyatakan aktif masuk. Ini nanti dibawa, dikumpulkan melalui wali kelasnya masing-masing. Adapun tugas bisa kalian baca, ini akan kami tampilkan, yaitu tugas bagi peserta Matsama. Tuliskan nama wali kelas di bagian jadwal pelajaran yang telah kalian buat. Ya, bisa ditulis di bagian bawah sebelah kanan, ditulis wali kelas sesuai kelasnya masing-masing, ditulis nama wali kelas sesuai kelasnya masing-masing. Dan kami tekankan sekali lagi, semua tugas ini dikumpulkan ke wali kelasnya setelah kalian secara resmi diperbolehkan masuk sekolah secara aktif. Demikian mengenai kurikulum yang dapat kami sampaikan dalam perjumpaan tatap muka secara daring pada kesempatan hari ini dalam kegiatan Matsama untuk para calon siswa dan siswi baru MTS Mambaul Ulum tahun pelajaran 2020-2021. Banyak kekurangan dan kegelapan barangkali yang kurang berkenan di hati kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan. Dengan kondisi COVID ini, saya harap kalian tetap bersemangat demi cita-cita yang ingin kalian capai untuk
masa depan kalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.